الوسيلة والفضيلة وأسمك الحمد لله رب العالمين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاعلموا أيها المسلمون إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم قال الله في القرآن فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tentunya kita atau saudara kita atau famili kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji sebagai panggilan Allah kepada mereka. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan adapun mereka yang masih berada di kota Mekah atau kota Madinah, mereka telah selesai merampungkan perjalanan ibadah haji. Bagi kita pun di negara kita ini yang tidak pergi ke sana, sudah selesai pula menyelenggarakan serangkaian apa yang kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini, yaitu puasa 10 hari di bulan Zulhijjah, yang kedua puasa Arafah, yang ketiga salat Idul Adha, dan yang keempat berkurban, dan yang kelima ialah ibadah haji. Sudah selesai kita laksanakan semua. Nah, sekarang apakah itu sudah selesai pula semuanya? Tidak. Saya sering mengatakan, ibadah apapun yang telah kita kerjakan, itu penilaiannya bukan tertumpu pada pelaksanaannya saja, tetapi setelah kita kerjakan, itulah inti daripada penilaian. Ibadah haji, mereka sudah selesai wukuf, mereka sudah selesai melontar jumrah, mereka sudah selesai tawaf, mereka sudah selesai sa'i, tahallul, umrah dan sebagainya. Tetapi penilaiannya setelah mereka selesai melaksanakannya. Kita pun di negara kita ini
yang tidak pergi ke sana, kita sudah selesai menyembelih hewan kurban. Selesai sudah. Tapi apakah sudah selesai? Ini yang penting bagi kita. Kalau hanya tertumpu pada pelaksanaan, itu baru ritual. Ritual itu ya udah begitu aja, selesai sembelih kurban, ya, makan daging kurban, kemudian kenyang kita, kemudian ampasnya keluar melalui jalur anus, selesai. Bukan itu yang harus kita capai di dalam melaksanakan kurban ataupun ibadah yang lain. Tetapi nilainya, apa nilai dari kurban? Kita telah selesai kurban. Yang kita sembelih adalah hewan ternak, baik kambing ataupun lembu. Tetapi itu adalah hewan. Itu bagaimana aplikasinya dengan kehidupan kita supaya membuang sifat-sifat hewaniah dari dalam diri kita. Yang kita sembelih memang hewan, kita adalah manusia, tapi manusia ini lebih buas kadang-kadang dari hewan. Jadi oleh karena itu, dengan kita menyembelih hewan, ya, mari kita buang sifat-sifat hewan itu. Apa? Rakus, tamak, enggak kenal makanan halal dan haram. Yang penting rumput. Lembu tidak memikirkan ini rumput siapa, bagaimana ini nanti kalau saya makan. Enggak, pokoknya rumput hantam, biarpun rumput orang. Demikian juga kambing. Jadi oleh karena itu, kalau manusia ya sudah memiliki watak demikian, itu sama dengan hewan. Balhum adallun, kata Allah, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan. Kalau hewan, Pak, bagaimanapun rakusnya dia makan rumput, dia tidak pernah nyasar ke pasar mencari makanan lain. Tetapi kalau manusia ini disuruh membangun jalan, yang dimakannya adalah aspal. Disuruh bekerja di PLN, yang dimakannya adalah api. Jadi jauh lebih ganas, ya, manusia ini daripada hewan. Jadi oleh karena itu, ya, mari dengan kita melaksanakan kurban, kita sudah berhasil mendekatkan ataupun menghambakan diri kepada Allah. Makanya namanya kurban, bukan korban. Lain kurban dengan korban. Kalau korban, kita korban kecelakaan atau korban perasaan, bukan itu. Tetapi ini kurban, berasal dari kata-kata korba yakribu kurbanan. Artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Itu perlunya manusia, Pak, harus dia sadar bahwa Allah itu dekat sama dia. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasa dekat dengan Allah? Kalau merasa dekat dengan Allah, merasa dirinya, tahu dirinya bahwa dia sedang dipantau oleh Allah, dia tentu enggak akan mau melanggar peraturan-peraturan yang sudah dia ikrarkan masuk Islam. Pada saat kita mengikrarkan masuk Islam, pada saat itu kita sudah terbelenggu dengan aturan. Kita tidak bebas lagi. Harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau tidak mau itu, ya udah silakan pilih agama yang lain. Hidup ini kan pilihan bebas sama kita, Pak. Bukan Allah enggak suka sama kita kalau begitu. Tapi kita sudah Allah jadikan petunjuk kepada kita di dunia ini. Tugas kita sekarang mantabi'al hudaya. Siapa yang mendengar, mematuhi, mengikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak duka cita. Apakah kita merasa takut di dunia ini?
atau tenang